Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang mabadiul Islam, yaitu prinsip-prinsip dasar Islam. Kita sudah sampai kepada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu tentang dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun kita baru membahas yang pertama, syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah kemarin memiliki 7 syarat, ya, supaya kita betul-betul, ya, meyakini la ilaha illallah. Syarat yang pertama yaitu al-ilm, ya, mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dan mengetahui apa saja yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-yakin, meyakini kalimat la ilaha illallah dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga al-ikhlas, harus ikhlas dalam menyatakan la ilaha illallah dan berbuat, ya, untuk Allah. Yang keempat as-sidq, yaitu jujur dalam menyatakan la ilaha illallah dan beramal. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah, mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai apa saja yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang keenam al-inqiyad, tunduk patuh kepada apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Yaitu apa? Istiqomah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan dari segala macam perbuatan syirik, bid'ah, khurafat dan tahayul lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu al-qabul, yaitu menerima segala konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk kepada rukun la ilaha illallah, ya. Rukun la ilaha illallah itu ada 2. Ada berapa, santri? Ada 2, ya. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki 2 rukun, ya. 2 rukun itu 2 pondasi. Yang pondasi ini harus ada kedua-duanya. Kalau pondasi ini tidak ada salah satu, ya, maka apa? Tidak dibenarkan, ya, tidak boleh, harus ada 2, ya. Yang pertama, rukun yang pertama, rukun la ilaha illallah yang pertama adalah an-nafyu. Apa? An-nafyu, ya, dari kata nafa yanfi, ya. An-nafyu, nafyan, ya. Artinya apa? An-nafyu, nafa yanfi nafyan, an-nafyu. An-nafyu huwa al-ingkar. An-nafyu itu artinya adalah mengingkari. Karena kan kita lihat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 2 rukun. Rukun yang pertama an-nafyu,
ya, diambil dari apa? La ilaha. Nah, ini la di sini artinya penafian, karena la di sini adalah ya huruf harfun nafi, harfun nafi lil jins, ya. Huruf yang menafikan, mengingkari seluruh Tuhan-Tuhan, ya. Makanya la ilaha artinya tidak ada satupun Tuhan. Jadi nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, jadi kalau mengartikan yang sesuai dengan arti nafi yang sebenarnya, mengartikannya demikian, bukan hanya tidak ada Tuhan, tapi tidak ada satupun Tuhan, ya, yang berhak disembah dengan benar. Baru yang kedua syaratnya illallah, namanya al-itsbat. Rukun yang kedua al-itsbat. Apa artinya itsbat? Menetapkan. Itsbat artinya menetapkan. Jadi dua rukun ini diambil dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Ya. Yang pertama an-nafyu diambil dari apa? Dari kata la ilaha. Itu an-nafyu. Illallah itu apanya? Rukun yang kedua apa? Itsbat. Apa? Itsbat. Dari kata apa? Illallah. Kecuali hanya Allah. Berarti kan menetapkan Tuhan yang berhak disembah siapa? Allah. Adapun yang pertama mengingkari dari kata apa? La ilaha illallah. Ya, tidak ada satupun Tuhan, satupun sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah. Baru itsbatnya di sini. Kecuali siapa? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua rukun ini dari mana didapatkannya? Dari kalimat la ilaha illallah. Rukun yang pertama an-nafyu dari kalimat bagian yang mana? La ilaha. Kemudian itsbatnya dari mana? Illallah. Paham? Jadi dari kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Rukun pertama la ilaha artinya menafikan, mengingkari ya semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Jadi nggak ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Ya. Kemudian yang kedua itsbat, menetapkan. Dari kalimat bagian mana? Illallah. Apa? Illallah. Maka illallah ini itsbat, menetapkan apa? Hanyalah satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala semata saja, tidak boleh yang lain. Ya, itu. Maka dari sini kita bisa mengambil faidah kesimpulan bahwasanya apa? Artinya apa? Artinya Allah zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, tidak berbilang. Makanya Allah mengatakan, ya, ketika orang-orang jahiliyah mengatakan Tuhan itu banyak, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad, qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahwasanya apa? Allah itu esa. Allah itu satu. Allah itu tunggal, tidak berbilang. Ya. Maka di sini bahwasanya Allah zat yang maha esa, yang wajib kita beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya tadi arti la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Loh, jadi ibadah yang kita kerjakan kepada Allah itu harus benar. Harus sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalimat ini kan kembali kepada makna, ya, syarat yang pertama al-ilm, mengetahui makna la ilaha illallah. Apa dulu makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Ini makna yang lengkap. Jadi bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah,
Tapi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bahwasanya ibadah kepada Allah itu harus benar. Harus benar. Berarti ada ibadah yang tidak benar, ada ibadah yang benar. Itu pasti. Ya, karena maknanya seperti itu. Tidaklah atau tidak ada satupun Tuhan, tidak ada satupun sembahan yang berhak disembah dengan benar. Berarti kan apa? Menyembah kepada Allah ada ibadah yang dibenarkan oleh Allah, ada ibadah yang tidak dibenarkan oleh Allah atau disalahkan oleh Allah. Ini ibadahnya benar kata Allah. Kenapa? Karena mengikuti contoh praktek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ibadahmu nggak benar nih kata Allah. Besok akan dikatakan oleh Allah, ini ibadahmu benar. Oh, ini ibadahmu nggak benar. Kenapa? Karena menyelisihi contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, jadi ibadah ada dua. Ibadah yang benar sesuai dengan syariat, aturan Allah dan Rasulnya, ada ibadah yang tidak benar. Oh, ya. Makanya apa? Contoh ibadah yang benar itu kita beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Selama ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan dalil, sesuai dengan perintah, contoh dan praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang benar. Paham ya? Sedangkan ibadah yang tidak benar adalah ibadah yang tidak sesuai dengan contoh, praktek, tidak ada petunjuk, tidak ada arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah suatu ketika ada seorang sahabat masuk masjid. Ya, ini terkait tentang ibadah yang tidak benar. Salat sunnah tahiyatul masjid. Karena memang sunnah ketika masuk masjid itu mendirikan 2 rakaat. Yang disebut dengan salat apa? Tahiyatul masjid. Salat ibadah bukan? Ibadah. Salat adalah ibadah yang agung. Salat itu tali antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silatun bainal 'abdi wa rabbih. Salat itu adalah talinya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak salat, enggak punya tali, enggak punya pegangan, ya. Maka apa? Sahabat ini salat dan salat merupakan ibadah yang agung, ibadah yang besar, ibadah yang azimah. Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. At-ta'atul azimah, ketaatan yang besar. Maka sahabat ini sholat. Namun sholatnya tidak sesuai dengan contoh petunjuk dari Rasul. Apa sholatnya? Sholatnya begitu cepat. Loh, sholatnya begitu cepat. Ya, seperti model sekarang, zaman sekarang, ya. Sholat tarawih ya 23 rakaat dalam waktu 10 menit selesai, ya. Sholatnya ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, dan seterusnya. Ya, maka sahabat ini pun sama, sholatnya begitu cepat. Padahal sholat itu ibadah, ya enggak? Maka kita lihat, kemudian tatkala selesai salam, sahabat ini dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, suruh ke sini, ya. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah lagi karena kamu belum. Loh, berarti apa? Rasul mengatakan sholat lagi, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Berarti sholat yang dikerjakan tadi dihukumi batal. Paham nggak? Kenapa? Karena Nabi mengatakan sholatlah karena kamu belum sholat. Padahal udah sholat belum? Udah ya? Udah dikerjakan tadi dengan cara tadi cepat, ngebut, udah sholat. Tapi apa kata Nabi? Sholatlah karena kamu belum sholat.
Berarti apa? Sholat yang dikerjakannya tadi dihukumi tidak sah atau dihukumi batal. Padahal sholat itu ibadah. Maka ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tidak sesuai dengan contoh dan praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Tidak diterima oleh Allah. Maka ibadah harus benar. Maka sahabat ini sholat lagi, disuruh ulangan oleh Nabi kan, sahabat begitu taatnya, maka sholat lagi. Tapi sholat yang kedua kali pun sama tata caranya, ngebut, cepat, ya. Maka ketika selesai salam, maka Rasul panggil lagi, sini, ya. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Ya Rasul, saya udah sholat 2 kali. Masa disuruh sholat? Dan Nabi mengatakan, fa innaka lam tusolli. Coba bayangkan, fa innaka lam tusolli. Karena sesungguhnya kamu belum. Berarti 2 kali sholat yang telah dikerjakannya, yang tidak sesuai dengan contoh dari Nabi, dianggap apa? Batal. Tidak sah. Ini bahayanya kalau amalan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diulangi lagi sampai yang ketiga. Suruh sholat lagi, maka apa? Sholat yang ketiga pun sama. Ya, Masya Allah. Sholat yang ketiga pun itu sama. Dengan tata cara yang sama. Cepat, ngebut dari takbiratul ihram, ya ruku, i'tidal, cepat, ngebut. Sampai salam dipanggil lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh ulangi lagi 3 kali, coba bayangkan. Ya, sholli fa innaka lam tusolli. Ya, maka sahabat ini wahai Rasul, kalau bahasa kita, Rasul, saya kan udah sholat 3 kali, diulang lagi. Emang ada yang salah dengan sholat saya? Berarti menunjukkan apa? Ada sholat yang benar, artinya ada ibadah yang benar, ada sholat yang salah atau ada ibadah yang salah atau ada ibadah yang tidak benar. Paham? Maka dari sini ada 2 ibadah. Ibadah yang benar, ada ibadah yang tidak benar. Ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan, petunjuk, contoh, praktek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibadah yang tidak benar atau ibadah yang salah adalah apa? Ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, tidak sesuai dengan tuntunan arahan, dan tidak sesuai dengan contoh dan praktek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Maka sahabat ini pun diajarkan oleh Nabi tata cara sholat yang benar. Idza kabbarta, apabila kamu bertakbir, maka takbirlah. Kemudian apa? Apabila kamu rukulah dengan tenang, hatta ya tarka roki'an atau roki'an mutmainnan roki'an. Sampai kamu itu tatma'inna roki'an. Sampai kamu rukunya tuma'nina. Kemudian kamu bangkit i'tidal sampai betul-betul tuma'nina. Tsumma tasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai sujudnya tenang. Jadi sholat itu tenang. Syarat rukunnya adalah tuma'nina. Apa? Tenang. Tidak boleh gerasa-gerusu. Tidak boleh terburu-buru. Apalagi ngebut cepat-cepat. Nah, ya. Maka ini tidak sesuai dengan contoh dan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah tujuannya mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Nabi ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan kepada umat bagaimana tata cara ibadah yang benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga apa? Apa yang Allah inginkan, ibadah yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, semua itu ada bersama contoh dan praktek, petunjuk, arahan, tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dipahami ya? Jadi rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada 2. Yang pertama an-nafyu, artinya apa? Mengingkari. Yang kedua al-itsbat, artinya apa? Menetapkan. Kedua rukun ini dapatnya dari mana? Dari kalimat
La ilaha illallah. La ilaha menunjukkan an-nafyu, pengingkaran. Illallah menunjukkan isbat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.